Selamat datang di pembelajaran cahaya dan alat optik. Apa itu cahaya? Cahaya adalah sebuah bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dan berjalan tanpa ada medium penghalangnya. Kapan kita dapat melihat suatu objek? Menurut model sinar, cahaya mencapai mata kita dari setiap titik pada objek. Meskipun sinar cahaya meninggalkan setiap titik ke berbagai arah yang berbeda. Biasanya, hanya seikat kecil sinar yang dapat memasuki pupil mata pengamat mata. Sifat-sifat cahaya terdiri menjadi 3 bagian, yaitu cahaya merambat lurus, cahaya dipantulkan, dan cahaya dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus seperti cahaya yang dapat langsung kita lihat dari sumbernya. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Untuk memahami lebih dalam mengenai cahaya merambat lurus, mari kita simak video berikut ini. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dipantulkan. Bagaimana cahaya bisa dipantulkan? Berdasarkan gambar di atas, cahaya dipantulkan yaitu apabila cahaya mengenai permukaan atau bidang tertentu yang datar dan licin. Contohnya, ketika seseorang bercermin, seseorang dapat melihat bayangannya sendiri. Jenis pemantulan cahaya terbagi menjadi 2. Pemantulan teratur. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak video berikut ini. Pemantulan baur. Mari kita simak video berikut ini. Hukum pemantulan disebut juga hukum Snellius. Hukum Snellius terbagi menjadi 2, yaitu hukum Snellius 1 dan hukum Snellius 2. Hukum Snellius 1 berbunyi, sinar datang akan menghasilkan sinar pantul, dan di antara keduanya terdapat garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Hukum Snellius 2 berbunyi, sinar datang membentuk sudut datang dan sinar pantul membentuk sudut pantul. Sifat-sifat cahaya. Bagaimana cahaya bisa dibiaskan? Mari kita simak video berikut. Now check this out. Oh. Hey, stop crying. Your magic wand is not bent or broken. Look, it is safe. But do you know why your magic wand appeared bent in water? Huh? Berdasarkan video tersebut, pembiasan cahaya terjadi ketika peristiwa pembelokan cahaya merambat dari suatu medium ke medium lain yang memiliki indeks bias atau kerapatan yang berbeda. Hukum pembiasan cahaya juga berlaku pada hukum Snellius. Untuk menentukan indeks bias pada suatu cahaya yang merambat pada 2 medium yang berbeda dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Setelah melihat video di atas, apa yang kamu ketahui? Apakah sama hasil yang dibentuk oleh setiap cermin?
Cermin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar yaitu cermin yang permukaannya rata atau datar, yang mana besar bayangan yang dihasilkan pada cermin akan tegak dan sama besar dengan bentuk aslinya. Contohnya seperti gambar di bawah ini, yaitu sepasang mata melihat botol yang ada di depan cermin. Untuk menentukan jumlah bayangan pada dua cermin datar, yaitu N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Perhatikan contoh berikut ini. Agar seseorang bisa melihat seluruh bayangan tubuhnya di depan cermin, yaitu dapat diketahui dengan menentukan panjang minimum cermin yang diperlukan saat bercermin. Cermin cekung yaitu cermin yang permukaannya melengkung ke belakang. Terjadi apabila pemantulan pada permukaan berada di permukaan bagian dalam bola, sehingga permukaan cermin melengkung dari pengamat. Untuk menentukan sifat bayangan pada cermin cekung, yaitu apabila posisi benda di ruang satu, maka sifat bayangan maya tegak diperbesar. Sifat benda pada cermin cekung yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui pusat lengkungan dipantulkan kembali. Untuk menentukan jarak fokus pada sebuah cermin cekung adalah, perhatikan contoh berikut ini. Untuk menentukan perbesaran benda pada sebuah cermin cekung, yaitu, perhatikan contoh berikut ini. Cermin terbagi cermin cembung, yaitu cermin yang permukaannya melengkung ke depan. Terjadi apabila pemantulan di permukaan luar bentuk bola, sehingga pusat permukaan cermin menonjol ke arah pengamat. Cermin cembung kadang-kadang digunakan pada mobil dan truk atau spion, dan di toko untuk mewaspadai pencurian, karena cermin tersebut mengambil bidang pandang yang luas. Letak bayangan pada cermin cembung yaitu sebagai berikut. Sifat bayangan pada cermin cembung: 1. Maya. 2. Tegak. 3. Diperkecil. 4. Terletak di belakang cermin, yaitu di antara titik pusat optik atau O dan titik fokus atau F. 5. Jarak bayangan lebih kecil dari jarak benda atau S-aksen lebih kecil daripada S. 6. Jarak bayangan selalu bernilai negatif atau S-aksen sama dengan minus. Sifat benda pada cermin cembung yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. 2. Sinar datang sejajar menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali. Untuk menentukan jarak pada sebuah cermin terhadap sebuah benda, yaitu dengan menghitung jarak fokus terhadap keduanya. Perhatikan contoh berikut ini.
Setelah mempelajari materi cahaya dan alat optik, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat datang di pembelajaran cahaya dan alat optik. Apakah kamu yakin akan menutup aplikasi ini?